Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Fauzia Anggraini, NPM 1813-023017. Di sini akan mempresentasikan mengenai lysozyme and water. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Ubuntu. Nah, Ubuntu ini merupakan sistem operasi open source. Nah, biasanya Ubuntu ini dapat membuka beberapa aplikasi seperti GROMACS ataupun VMD. Nah, GROMACS ini merupakan paket dinamika molekul yang dirancang untuk simulasi protein, lipid, serta asam nukleat. Nah, sedangkan VMD ini merupakan software yang digunakan untuk memvisualisasikan animasi dan analisis sistem biomolekul secara 3D. Nah, karena yang akan kita analisis yaitu mengenai lysozyme. Nah, lysozyme ini merupakan enzim bakteriolitik yang ditemukan dalam beberapa sel hematopoietik. Nah, jadi nanti lysozyme ini akan dianalisis menggunakan GROMACS ataupun VMD dengan bantuan Ubuntu. Nah, selanjutnya yaitu metode. Nah, di dalam metode ini dapat dilihat terdapat 9 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu siapkan topologi. Nah, untuk siapkan topologi ini kita mulai yaitu membuka link GROMACS tutorial lysozyme and water. Nah, setelah dibuka kemudian kita nanti pencet start the tutorial. Nah, itu sudah masuk ke tahap pertama. Nah, jadi awal-awal itu terdapat perintah kita untuk mendownload file struktur dari lysozyme. Nah, kita pencet, kemudian kita search dengan menggunakan kata 1AKI. Setelah itu kita download filenya. Nah, lanjut ke tahap dan mengikuti rumusan-rumusan yang sudah tertera pada tutorial. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu periksa topologi. Itu dilewati kalau saya. Kemudian selanjutnya itu mendefinisikan sel unit dan menambahkan pelarut. Kita ikuti seperti di dalam tutorial dengan menggunakan Ubuntu tentunya. Nah, kita lanjutkan ke menambahkan ion. Begitu pula kita ikuti setiap perintah yang sudah dicantumkan pada link GROMACS tutorial in lysozyme and water. Nah, selanjutnya untuk tahap kelima yaitu meminimalkan energi. Nah, pada tahap kelima setelah kita sampai tahap akhir itu kita akan memperoleh file berupa potensial.xvg ya. Potensial.xvg. Nah, dari file tersebut kita bisa membuka suatu grafik dari energi potensial lysozyme dengan menggunakan rumus X mgrid terus spasi potensial.xvg. Nah, sudah. Nanti habis itu kita lanjut ke tahap ekuilibrasi. Nah, pada tahap ketujuh sama halnya kita ikuti setiap tahap-tahap, setiap rumus-rumus yang sudah dijelaskan di dalam link tutorial. Kita ikuti, kemudian untuk tahap akhir itu kita akan memperoleh file yaitu temperatur.xvg atau temp.xvg. Nah, di situ kita juga bisa membuka grafik temperaturnya dengan menggunakan rumus xmgrid temperatur.xvg. Nah, kita lanjut ke tahap
ekuilibrasi bagian 2. Nah, untuk ekuilibrasi bagian 2 ini file yang akan kita peroleh yaitu pressure.xvg dan density.xvg. Nah, di situ kita dapat memperoleh grafik temperatur terhadap waktu serta density terhadap waktu. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu produksi MD. Nah, pada tahap ini kita akan memperoleh file rmsd.xvg dan rmsd_xtal.xvg. Nah, itu kita dapat memperoleh grafik dari kedua itu. Sama rumusnya, rumus perintahnya yaitu xgrade terus rmsd.xvg, atau untuk yang satunya kita buka juga dengan menggunakan xgrade dari rmsd_xtal.xvg. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap analisis. Nah, tahap analisis ini kita akan pada akhirnya akan memperoleh file berupa grade.xvg. Nah, itu juga kita dapat membuka grafiknya dengan menggunakan rumus perintahnya yaitu xgrade spasi grade.xvg. Nah, sudah kita memperoleh grafiknya. Nah, kita lanjut kita buka VMD untuk melihat visualisasi dari Lysozyme and water. Nah, itu gambar visualisasinya akan ditampilkan pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Baik, sebelum kita membahas mengenai hasil dan pembahasan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai link dari Gromex tutorial dari Lysozyme and water. Nah, linknya itu dapat diperoleh di deskripsi. Nah, di dalam link itu kita buka maka akan muncul demikian. Nah, untuk mengetahui tutorialnya maka kita selanjutnya yaitu memencet start the tutorial. Nah, di atas itu merupakan beberapa step-step tutorial dari Gromex tutorial pada Lysozyme and water. Nah, selanjutnya kalian harus mendownload struktur dari Lysozyme-nya. Nah, di situ kalian downloadnya itu dapat dilihat pada tahap 1. Nah, setelah download baru kalian buka Ubuntu, aplikasi Ubuntu. Nah, ini kita buka aplikasi Ubuntu hingga muncul username nama kita. Nah, setelah muncul kita periksa dulu file dari satu aki atau Lysozyme-nya. Itu saya simpan di file D, makanya kita periksa di file D dengan cara cd spasi garis miring mnt garis miring D. Nah, kemudian sudah lanjut kita periksa dalam file D nya itu dengan menuliskan perintah ls. Nah, itu file Lysozyme file dari Lysozyme nya itu saya simpan di file Lysozyme, makanya kita buka cd spasi Lysozyme. Nah, setelah dibuka maka
kita periksa apakah ada file satu aki di dalam file lysozim dengan cara pencet ls. Nah, di sini kalian dapat lihat terdapat file satu aki clean, satu aki clean. Nah, setelah itu kalian mengikuti tutorial tahap 1 sesuai dengan link GROMACS tutorial dari lysozim in water. Nah, setelah itu pada tahap kelima itu kita akan memperoleh file berupa potensial.xvg. Nah, untuk memeriksanya sama seperti di atas tadi, yaitu dengan mencet rumus perintahnya yaitu ls. Nah, setelah itu kalian dilihat apakah file ini ada, yaitu potensial.xvg. Nah, untuk melihat grafiknya, maka kita tulis rumus perintahnya yaitu xmgrid spasi potensial.xvg. Potensial.xvg, kemudian enter. Nah, kita tunggu hingga nanti akan muncul grafik dari energi potensial lysozim in water ya. Nah, itu sudah muncul. Coba kita buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan grafik energi potensialnya. Nah, stop dulu. Nah, dari grafik ini dapat kalian lihat bahwa energi potensialnya itu bernilai negatif. Ini menandakan untuk tahap 5 yaitu tahap meminimasi energi itu berhasil karena nilai energi potensialnya bernilai negatif. Nah, di sini ikan bernilai negatif dan semakin menurun. Nah, untuk sumbu Y-nya itu merupakan energi potensial, sedangkan untuk sumbu X-nya yaitu waktunya. Oke, kita lanjut. Nah, itu potensial. Nah, selanjutnya kita silang. Nah, akan muncul rumus perintah lagi. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6. Nah, pada tahap ke-6 ini kita akan memperoleh file berupa temperatur.xvg atau temp.xvg. Nah, untuk memeriksa filenya maka kita tulis perintah yaitu ls. Nah, di situ dapat kita lihat sudah terdapat file potensial xvg-nya. Temperatur xvg-nya. Nah, untuk memeriksa grafiknya maka kita tulis rumus perintahnya yaitu xmgrid temp.xvg, kemudian enter. Nah, itu akan muncul grafik dari temperatur suhu. Nah, dapat dilihat itu merupakan grafik dari temperatur pada lysozim in water. Nah, dimana sumbu Y-nya itu temperatur, nah sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, itu merupakan temperaturnya, garis temperaturnya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7. Nah, itu kita ikuti setiap
rumus perintah pada Gromage tutorial Lysosome in Water. Nah, pada tahap ke-7 ini kita akan memperoleh file berupa pressure.xvg dan density.xvg. Nah, untuk melihat filenya, maka kita tulis perintah yaitu ls. Nah, itu kita dapat lihat terdapat file pressure.xvg dan density.xvg. Nah, untuk melihat grafik dari pressure, maka kita tulis rumus perintahnya yaitu xm gauge pressure pressure dot xvg, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, itu merupakan gambaran grafik dari pressure atau tekanan. Nah, itu merupakan grafiknya, dimana untuk sumbu Y nya yaitu tekanan dan sumbu X nya yaitu waktu. Nah, itu pressure, nah, ada tandanya ya, pressure jadi tekanan. Oke, lanjut. Kita akan memeriksa untuk yang density.xvg. Oke, kita silang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apakah ada file density.xvg nya. Ternyata ada. Nah, untuk melihat grafiknya itu kita tulis perintahnya yaitu xm gauge xm gauge density dot xvg, enter. Akan muncul grafik dari densitasnya. Nah, ini merupakan grafik density atau densitasnya dari Lysosome in Water, dimana untuk sumbu Y nya yaitu densitasnya, sedangkan untuk sumbu X nya yaitu waktu. Nah, lihat itu merupakan grafik density dari Lysosome in Water setelah mengikuti perintah dari rumus perintah dari tahap ke-7. Kita keluarkan dulu. Nah, akan muncul username kita lagi, username. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap 8. Nah, kita ikuti tahap 8 hingga selesai. Nah, pada tahap 8 ini akan memperoleh file berupa rmsd.xvg, kemudian rmsd_extal.xvg. Nah, untuk memeriksa filenya, maka kita tulis perintah yaitu ls. Nah, di situ sudah didapatkan file berupa rmsd.xvg dan
extal.xvg. Nah, untuk memeriksa grafik dari rmsd.xvg, maka kita tulis rumus perintahnya yaitu xmgrid rmsd.x.xvg. Enter. Nah, akan muncul grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari RMSD. Nah, dimana sumbu dari Y-nya yaitu RMSD, sedangkan sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, ini merupakan grafik yang diperoleh pada tahap 8. Kita keluarkan, kemudian kita akan memeriksa untuk yang rmsd underscore extal-nya, maka kita tulis perintah xmgrid rmsd underscore msd underscore extal dot xvg, kemudian enter. Nah, ini akan muncul grafik yang kedua untuk RMSD, sama dimana sumbu Y-nya yaitu RMSD, sedangkan untuk sumbu X-nya yaitu waktu. Selanjutnya untuk tahap terakhir yaitu tahap analisis, kita ikuti semua perintah yang terdapat di dalam GROMACS tutorial Lysozyme and Water yang telah disampaikan awal tadi. Nah, pada tahap akhir ini kita akan memperoleh file berupa grid.xvg. Nah, untuk memeriksa filenya terdapat atau tidak di dalam lysozyme, file lysozyme sebelumnya, maka kita lihat perintahnya yaitu ls. Nah, di situ sudah terdapat file grid.xvg. Nah, untuk membuka grafik dari grid.xvg, maka kita tulis perintahnya yaitu xmgrid kemudian grid xmgrid xmgrid xvg, kemudian enter. Nah, itu akan muncul grafiknya, yaitu grafik jari-jari atau radius. Nah, di sumbu Y-nya yaitu radiusnya atau jari-jari, sedangkan di sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, kita keluar. Nah, setelah kita menyelesaikan GROMACS tutorial dari tahap awal sampai tahap akhir, selanjutnya kita akan membuka VMD. Nah, kita tulis aplikasi VMD, kita tulis perintahnya yaitu VMD, kemudian enter. Kita tunggu hingga muncul aplikasi dari VMD nya.
Nah, sudah muncul. Selanjutnya yaitu kita klik file. Kita klik file, kemudian new molecule, kemudian pada file name itu kita browse dan kita cari filenya yaitu md_0_1.grow. Nah, kita pencet .grow, kemudian oke. Nah, kemudian di load. Nah, ini akan muncul strukturnya, visualisasinya. Kemudian selanjutnya kita buka untuk yang md_0_1.xtc. Oke. Kemudian kita load. Nah, ini merupakan gambar yang akan muncul, struktur akan muncul. Setelah itu kita pencet grafik. Setelah grafik kita pencet grafik, terus representation, kemudian kita create wrap. Nah, untuk yang atas itu kita ganti select atomnya menjadi protein. Nah, untuk drawing metodenya kita ubah menjadi new carton. Nah, itu muncul. Nah, untuk yang itu muncul proteinnya. Selanjutnya untuk yang keduanya itu kita ubah menjadi water, select atomnya. Sedangkan drawing metodenya kita jadi dynamic bond. Nah, ini akan muncul seperti ini, dimana terdapat atom hidrogen atau airnya, kemudian ada proteinnya juga di dalamnya, itu yang warna hijau. Sedangkan yang merah putih ini merupakan hidrogennya. Nah, oke, selanjutnya kita pencet kembali yang bagian atas yang new carton. Nah, di sini kita ganti coloring metodenya menjadi race name. Kemudian kita pencet display dan kita ubah ke orthographic. Nah, ini merupakan gambarannya, visualisasinya. Nah, kita ubah lagi ke yang semula. Nah, demikian visualisasinya. Nah, bisa kita putar-putar. Oke, selanjutnya untuk yang kedua itu yang dynamic bond. Oke, nanti kita delete yang dynamic bond, delete wrap. Nah, itu akan muncul new carton dari protein saja, tidak ada air atau hidrogennya. Selanjutnya kita kembali ke Ubuntu, terus kita pencet pbc spasi
box, terus enter. Nah, pada VMD-nya ini akan muncul seperti kubus atau box. Nah, selanjutnya kita create wrap kembali. Nah, kemudian untuk yang kedua, new carton yang kedua, itu kita ubah menjadi water alnya pada select atom. Nah, untuk drawing metodenya kita jadi dynamic bond. Nah, ini merupakan visualisasinya. Nah, di situ dapat dilihat yang hijau-hijau itu merupakan atom dari hidrogen atau H2O dari air. Nah, sedangkan yang di dalam yang warna-warni itu yang tertutup itu merupakan proteinnya. Protein lysosomnya. Oke. Kemudian kita ke extension, kemudian pilih visualization, kemudian pilih movie maker. Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu keberhasilan minimalisasi energi itu ditandai dengan energi potensial yang bernilai negatif. Nah, seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, yaitu grafik energi potensial itu kan bernilai negatif, itu tandanya minimalisasi energinya itu berhasil. Nah, yang kedua yaitu menstimulasikan protein yang larut pada suatu cairan itu dapat dilakukan dengan metode simulasi dinamika molekular seperti GROMACS. Nah, yang ketiga yaitu pada GROMACS itu kita dapat melihat kestabilan protein lisosim yang dilarutkan dalam air dengan suhu dan tekanan normal. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu kita dapat melihat atau mengetahui visualisasi lisosim dalam air dengan bentuk 3D menggunakan VMD. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.